Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sergio Torri Orlando dari Universitas Bangka Belitung dengan program studi Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review dua jurnal hidrogeologi tambang yang membahas mengenai sistem air tanah pada kegiatan pertambangan. Jurnal pertama berjudul Hidrogeologi Daerah Rencana Penambangan Batubara Open Pit PT Barinto Eka Tama yang membahas karakteristik aquifer pada tambang terbuka batubara. Sedangkan jurnal kedua berjudul Distribusi Vektor Aliran Air Tanah Dua Dimensi dalam Media Rekahan di Big Gosan, Tembagapura, Papua, yang membahas pemodelan air tanah pada tambang bawah tanah menggunakan metode Gale, Oda, dan Modflow. Melalui review ini, kita akan mempelajari teori hidrogeologi, memahami permasalahan yang diangkat kedua penelitian, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing jurnal. Presentasi ini terdiri atas 5 bagian utama. Bagian pertama adalah latar belakang yang menjelaskan pentingnya hidrogeologi dalam dunia pertambangan. Bagian kedua membahas landasan teori yang meliputi hidrogeologi, sistem aquifer, metode Gale, metode Oda, Modflow, dan konsep dewatering tambang. Bagian ketiga membahas jurnal pertama mengenai hidrogeologi daerah rencana penambangan PT Barinto Eka Tama. Bagian keempat membahas jurnal kedua mengenai distribusi area tanah di Big Gosan milik PT Freeport Indonesia. Bagian terakhir adalah perbandingan kedua jurnal dan kesimpulan akhir review. Kita memasuki bagian latar belakang. Hidrogeologi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan krusial dalam perencanaan tambang, khususnya terkait dewatering dan manajemen air tanah. Keberadaan air tanah dapat memengaruhi kestabilan lereng, keselamatan kerja, efisiensi penambangan, hingga biaya operasional tambang. Pada tambak terbuka, air tanah dapat menyebabkan genangan dan memperlemah lereng tambang. Sedangkan pada tambang bawah tanah, keberadaan air tanah dapat membanjiri bukaan tambang dan mengganggu proses produksi. Jurnal pertama muncul serta kita membahas tujuan review pada jurnal penelitian pada kesempatan kali ini adalah memahami teori pendukung hidrogeologi tambang yang melandasi kedua penelitian, mengidentifikasi permasalahan utama yang diangkat oleh masing-masing jurnal, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan metodologi dari kedua jurnal secara kritis, dan membandingkan kontribusi ilmiah dan praktis kedua penelitian. Sebelum memahami kedua jurnal, kita perlu memahami konsep dasar dari hidrogeologi. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara geologi dengan keberadaan, penyebaran, dan pergerakan air tanah. Komponen utama sistem air tanah terdiri dari yang pertama, aquifer, yaitu lapisan batuan yang menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah signifikan. Kedua, aquitard, yaitu lapisan yang masih dapat meloloskan air tetapi sangat lambat. Ketiga, ichthyoid merupakan lapisan tidak tembus air. Berdasarkan kondisi tekanannya, aquifer dibedakan menjadi 1. Aquifer bebas, 2. Aquifer tertekan, 3. Aquifer semi tertekan. Pada parameter hidrogeologi terdapat 5, yaitu konduktivitas hidraulik, kedua transmisivitas, ketiga imbuhan air tanah, keempat storativitas, kelima slughtess. Selanjutnya kita akan membahas perihal metode Gale, Oda, dan Modflow. Pada jurnal kedua digunakan 3 metode utama,
yang saling terintegrasi. Metode pertama adalah metode Gale tahun 1990. Metode ini digunakan untuk menghitung distribusi muka air tanah pada media rekahan dengan memanfaatkan hubungan antara rekahan dan nilai konduktansinya. Metode kedua adalah metode Oda tahun 1996. Metode ini digunakan untuk menghitung konduktivitas hidrolik berdasarkan karakteristik rekahan dan data RQD dan rock quality design. Metode ketiga adalah Modflow. Modflow merupakan perangkat lunak simulasi air tanah yang menggunakan metode beda hingga atau finite difference untuk memodelkan pergerakan air di bawah permukaan. Gale menentukan muka air tanah, Oda menentukan konduktivitas hidrolik, dan Modflow mensimulasikan arah serta distribusi air tanah. Mine dewatering adalah upaya mengeluarkan air tanah dari area penambangan agar operasi penambangan dapat berjalan aman dan efisien. Tujuan utama dari dewatering adalah mencegah banjir tambang, menjaga kestabilan lereng, menjamin keselamatan pekerja, dan mempermudah kegiatan produksi. Pada tambang bawah tanah bigosan, dewatering menjadi sangat penting karena metode stop mine mengharuskan lubang tambang dalam kondisi kering sebelum dilakukan pengisian kembali menggunakan campuran semen dan cutting. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola aliran air tanah sangat diperlukan. Selanjutnya, kita akan membahas perihal faktor pengontrol aliran yang terdapat 5. Yang pertama, orientasi rekahan, yaitu arah dan kemiringan rekahan menentukan jalur aliran air tanah. Yang kedua, aperture rekahan merupakan lebar celah rekahan yang mempengaruhi konduktansi. Yang ketiga, struktur geologi, yaitu sesar dan lipatan yang menciptakan zona aliran preferensial. Yang keempat, potongan sesar sungai, yaitu titik recharge sebagai konstan dan head boundary. Yang kelima, RQD, rock quality, merupakan indeks kualitas batuan yang berkorelasi dengan densitas rekahan. Pada jurnal pertama dilakukan di PT Barintu Ekatama. Permasalahan utama yang dihadapi adalah munculnya air artesis pada beberapa lubang bor beberapa lubang bor saat eksplorasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat sistem air tanah aktif di bawah area rencana penambangan. Namun, saat penelitian dilakukan, belum terjadi kajian rinci mengenai sistem aquifer yang ada. Akibatnya, perusahaan belum mengetahui besarnya pengaruh air tanah terhadap kegiatan penambangan, potensi genangan pada pit, kebutuhan sistem dewatering. Karena itulah penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah penelitian menerima curah hujan sebesar 2.854,85 mm per tahun. Dari jumlah tersebut, evapotranspirasi sebesar 1077,07 mm per tahun dan dengan surface runoff sebesar 1376,23 mm per tahun dan imbuhan air tanah sebesar 401,02 mm per tahun. Perhitungan imbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut. Curah hujan dikurangi evapotranspirasi dan dikurangi limpasan permukaan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pasokan air tanah yang cukup besar untuk mengisi ulang aquifer setiap tahunnya. Hasil slug test pada 9 titik bor menunjukkan bahwa lapisan aquifer utama berupa batu pasir dan konduktivitas hidrolik rata-rata 2,28 kali 10⁻⁻⁶ meter per detik. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa sistem air tanah berupa aquifer tertekan yang dikontrol oleh struktur lipatan antiklin dan sinklin. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini adalah penggunaan data lapangan yang cukup lengkap
Kelebihan jurnal ini adalah penggunaan data lapangan yang cukup lengkap, meliputi data geologi, geomorfologi, DAS, pemboran, dan slug test. Selain itu, hasil penelitian ini sangat aplikatif karena dapat digunakan sebagai dasar perencanaan sistem dewatering tambang terbuka. Namun, terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama adalah metode perhitungan imbuhan air tanah tidak dijelaskan secara rinci, sehingga sulit direplikasi oleh penelitian lain. Kedua, jumlah titik bor hanya 9 untuk area 12,45 km persegi, sehingga representativitas data masih terbatas. Ketiga, penelitian belum membahas pengaruh perubahan musim terhadap sistem air tanah. Memasuki jurnal yang kedua, pada tambang bawah tanah Bigosan ditemukan kondisi yang unik. Sebagian stop mengeluarkan air tanah dengan debit hingga 1.500 galon per menit, sedangkan stope lainnya sama sekali tidak mengeluarkan air. Model hidrogeologi sebelumnya menganggap akuifer bersifat homogen dan berasal dari media antar butir. Namun, model tersebut gagal menjelaskan variasi keberadaan air tanah yang terjadi di lapangan. Dengan permasalahan utama pada jurnal ini adalah yang pertama, variasi keberadaan air tanah. Sebagian lubang bor mengeluarkan air hingga 1.500 GPM sebagai lain kering. Dua, pemodelan terdahulu, akuifer antar butir dan homogen tidak mampu menjelaskan variasi ini. Dan ketiga, tahap akhir stop main mengharuskan lubang kering sebelum diisi dengan cutting dan semen. Hasil penelitian dan temuan pada jurnal kedua ini menunjukkan bahwa konduktivitas hidrolik bersifat heterogen dan tidak mengikuti batas satuan batuan. Selain itu, recharge air tanah tidak berasal langsung dari hujan. Recharge justru terjadi pada titik perpotongan antara sungai dan sesar yang berfungsi sebagai constant head boundary. Simulasi menunjukkan mode flow menunjukkan bahwa aliran air tanah terkonsentrasi di bagian barat laut daerah penelitian, khususnya di sekitar stope nomor 6. Sementara itu, di bagian timur dan barat daya relatif kering, sehingga resiko gangguan air tanah lebih kecil. Temuan ini sangat penting untuk menentukan lokasi prioritas dewatering. Kelebihan utama, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama dari jurnal ini adalah pendekatan ilmiah yang sangat kuat. Penelitian berhasil mengubah paradigma dari akuifer homogen menjadi akuifer media rekahan yang lebih sesuai dengan kondisi geologi sebenarnya. Metodologi yang digunakan juga sangat sistematis karena mengintegrasikan metode Gale, Oda, dan mode flow. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan ataupun kekurangan. Yang pertama, pemodelan hanya dilakukan dalam 2 dimensi sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi bawah tanah yang sebenarnya. Yang kedua, parameter aperture dan panjang rekahan tidak diukur langsung melainkan menggunakan asumsi. Yang ketiga, tidak dilakukan analisis sensitivitas sehingga perubahan parameter terhadap hasil model belum diketahui secara pasti. Memasuki perbandingan dua jurnal ini, jika dibandingkan, kedua jurnal ini memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi. Jurnal pertama berfokus pada karakterisasi akuifer menggunakan data lapangan. Jurnal kedua berfokus pada pemodelan numerik aliran air tanah menggunakan pendekatan matematis. Jurnal pertama unggul dalam pengumpulan data lapangan. Jurnal kedua unggul dalam kemampuan prediksi dan simulasi. Secara umum, kombinasi kedua pendekatan ini merupakan solusi terbaik dalam studi hidrogeologi tambang modern. Dari review yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa air tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Jurnal PT Barinto Ekatama menunjukkan bahwa daerah penelitian memiliki akuifer tertekan dengan imbuhan air tanah yang cukup besar, sehingga perlu sistem dewatering yang baik. Jurnal Bigosan menunjukkan bahwa aliran air tanah pada media rekahan bersifat heterogen dan terkonsentrasi pada zona tertentu yang dikontrol oleh sesada rekahan geologi. Kedua penelitian memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu hidrogeologi tambang dan dapat menjadi referensi penting dalam perencanaan penelitian tambang di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Saya Sergio Tori Orlando dari Universitas Bangka Belitung, jurusan Teknik Pertambangan, undur diri. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.